Ya, Ayub pasal 37. Kita akan coba merenungkan firman Tuhan ini. Ya, Bapak Ibu Saudara nanti akan membaca ayat yang kedua, saya akan membaca ayat yang pertama. Dan demikian selanjutnya ya. Perikopnya kemuliaan Allah di alam semesta. Sungguh oleh karena itu hatiku berdebar-debar dan melonjak dari tempatnya. Dengarlah juga berita suaranya, guru yang keluar dari dalam mulutnya. Ia melepaskannya ke seluruh kolong langit dan juga kilat petirnya ke ujung-ujung bumi. Kemudian suaranya menderu, ia mengguntur dengan suaranya yang megah. Ia tidak menahan kilat petir bila suaranya kedengaran. Allah mengguntur dengan suaranya yang mengagumkan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Karena kepada salju ia berfirman, jatuhlah ke bumi, dan kepada hujan lebat dan hujan deras, jadilah deras. Tangan setiap manusia diikatnya dengan dibubuhi meterai, agar semua orang mengetahui perbuatannya. Maka binatang liar masuk ke dalam tempat persembunyiannya, dan tinggal dalam sarangnya. Taufan keluar dari dalam perbendaharaan dan hawa dingin dari sebelah utara. Oleh nafas Allah terjadilah es, dan permukaan air yang luas membeku. Awan pun dimuatinya dengan air, dan awan memencarkan kilatnya. Lalu kilatnya menyambar-nyambar ke seluruh penjuru menurut pimpinannya, untuk melakukan di permukaan bumi segala yang diperintahkannya. Ia membuatnya mencapai tujuannya, baik untuk menjadi pentung bagi isi buminya maupun untuk menyatakan kasih setia. Berilah telinga kepada semuanya itu, hai Ayub, diamlah dan perhatikanlah keajaiban-keajaiban Allah. Tahukah engkau bagaimana Allah memberi tugas kepadanya dan menyinarkan cahaya dari awannya? Tahukah engkau tentang melayangnya awan-awan, tentang keajaiban-keajaiban dari Yang Maha Tahu? Hai engkau yang pakaiannya menjadi panas jika bumi terdiam karena panasnya angin selatan. Dapatkah engkau seperti Dia menyusun awan menjadi cakrawala, keras seperti cermin tuangan? Beritahukanlah kepada kami apa yang harus kami katakan kepadanya. Tak ada yang dapat kami paparkan oleh karena kegelapan. Apakah akan diberitahukan kepadanya bahwa aku akan bicara? Pernahkah orang berkata bahwa ia ingin dibinasakan? Seketika terang tidak terlihat karena digelapkan mendung, lalu angin berhembus, maka bersihlah cuaca. Dari sebelah utara muncul sinar keemasan, Allah diliputi oleh keagungan yang dahsyat. Yang Maha Kuasa yang tidak dapat kita pahami, besar kekuasaannya dan keadilannya. Walaupun kaya akan kebenaran, ia tidak menindasnya. Itulah sebabnya ia ditakuti orang. Setiap orang yang menganggap dirinya mempunyai hikmat tidak dihiraukannya. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat di sini bahwa ya tidak ada seorang manusia pun yang bisa berkata aku berhikmat ya. Karena apa? Kedahsyatan Allah luar biasa. Karya Allah ini luar biasa. Jadi tak mampu manusia menyelaminya, mempelajarinya. Ya, dikatakan itulah sebabnya ia ditakuti orang. Setiap orang yang menganggap dirinya mempunyai hikmat tidak dihiraukannya. Jadi tidak ada apa-apanya bagi Allah kalau ada manusia yang berkata dia berhikmat. Ya. Nah, pada bagian ini jelas sekali kita melihat tentang pribadi Allah. Memang ini tetap masih dialog antara Bapak Ayub dan sahabat-sahabatnya ya.
Jadi bagaimana sahabat-sahabatnya ini masih Elihu yang terus berbicara dan menunjukkan siapakah sebenarnya Allah itu. Dan pernyataan ini benar ya, bahwa Allah itu dahsyat, Allah luar biasa. Nah, coba kita melihat ya siapakah Allah. Nah, dalam pembacaan ini kita melihat kedahsyatan Allah. Perkara-perkara yang luar biasa yang dilakukan oleh Allah. Ya, menarik sekali ya kalau kita dengar guntur ya. Itu Tuhan yang buat ya, petir. Ya, bahkan dikatakan kalau misalnya ada embun gelap, kemudian hujan, kemudian ada matahari, ada angin, kayak diusir begitu ya, dihalaunya kelam itu, kegelapan itu, kemudian di tempat itu akan cuaca jadi baik. Bagus sekali ya, ternyata udah dicatat dalam firman Tuhan. Ya, seperti ini hujan-hujan begini, setelah selesai hujan pasti cuacanya segar gitu loh. Ya, karena debu-debu, kotoran-kotoran itu dibersihkan ya. Jadi mungkin gini, kalau hujan itu ya, itu sedang mencuci udara ya, mencuci udara hujan ya. Cuman ya repot kalau hujan lebat, banjir, nah itu malah petaka. Nah itu yang dikatakan, itu pun diperintahkan Tuhan bisa menjadi besi, dikatakan tadi apa? Pemukul. Nah bisa menunjukkan kasihnya ya. Coba kita melihat tadi pembacaan kita menarik sekali di situ. Ya, bahwa Tuhan yang menghendakinya. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat kebenaran firman Tuhan, ya ini sangat luar biasa. Bagaimana Allah itu ya menunjukkan kasihnya. Kalau kita lihat ayat 13, ya kita baca bersama-sama ya, ayat 13, 1, 2, 3. Ia membuatnya mencapai tujuannya, baik untuk menjadi pentung bagi isi buminya maupun untuk menyatakan kasih setia. Jadi kedahsyatan Allah, kebenaran Allah, keadilan Allah, keluar biasaan Allah, pekerjaan yang dahsyat itu yang Allah lakukan dua tujuannya ya. Tujuannya apa? Satu, menjadi pentung bagi isi bumi. Apa artinya menjadi pentung? Pentung itu apa? Pemukul, pukulan. Ya, kalau hujan normal, itu mungkin bisa kita katakan menyatakan kasihnya. Wah, puji Tuhan, sudah lama nggak hujan ya. Nah setelah hujan kita segar, tanaman segar ya. Tapi kalau hujan terus 3 hari nggak berhenti-berhenti, banjir. Kemungkinan besar ini pentung ini. Ya pentung, ada daerah-daerah, tadi malam saya melihat berita masih mengalami banjir ya. Hujan, padahal hanya 3 jam aja hujan udah lebat sekali dan banjir, tergenang. Wah luar biasa ya. Nah bisa saja kita tidak langsung menuduh, oh itu pentung gitu ya. Ya tapi kemungkinan besar pentung. Karena apa? Mengingatkan manusia ya dalam mengelola bumi yang kebablasan. Ya hutan-hutan ditebang, habisin semua. Ya. Nah, kemudian manusia kurang memperhatikan alam atau lingkungan. Misalnya begini. Saya selalu merenung begini. Orang tidak tahu kalau got itu tersumbat. Ya, pada saat tidak ada hujan. Ya. Nah, berarti pertanyaannya, kapan orang tahu bahwa got itu tersumbat? Pada saat turun hujan. Kenapa? Banjir, kan tertutup. Ya, baru di situ kelabakan manusianya. Kitanya, oh hujan ini banjir. Apa masalahnya? Masalahnya apa? Nggak pernah dibersihkan gotnya. Baru hujan-hujanan dikorek semua, dikorek. Ya, jadi kalau ada ujian ya, misalnya pertanyaan ini, kapan kita mengetahui got tersumbat? Saat banjir. Itu satu hal yang keliru, pendekatan yang keliru. Nah, kalau kita mengamati semuanya, tidak harus menunggu banjir baru kita tahu got itu. Ya sebelum banjir perhatikan dong, cek. Coba kalau banjir, kalau hujan deras, jangan sampai kita tergenang air di sini, coba cek. Tapi kita tidak ada di situ karena santai, belum hujan kok, enggak apa-apa, biarin aja.
Nah akhirnya bisa jadi pentung ini, tek, kayak gitu ya. Pentung itu pukulan. Ini Anda salah, pek. Anda keliru, pek, gitu ya. Jadi alam di mana Tuhan berkarya itu semua Tuhan izinkan. Kilat tadi berputar, wah, ada petir, sambar menyambar. Nah itu bukan terjadi begitu saja, ya. Kalau kita belajar ilmu pengetahuan ya mungkin berkata ion ini dan ion itu ketemu terjadi ini ya. Ya bisa saja memang ya itu terjadi, tetapi kenapa itu terjadi? Yang mengontrol siapa? Yang menggerakkan siapa? Ya, kemudian dikatakan awan air di atas kok nggak jatuh? Siapa yang buat? Nah, terus kemudian kok bisa jatuh juga? Ya, Tuhan. Napasnya dikatakan tadi. Bisa ada es di atas sana. Tuhan. Nah, ia membuatnya mencapai tujuannya, baik untuk menjadi pentung bagi isi bumi maupun untuk menyatakan kasih setia. Ya, perlu kepekaan bagi kita melihat apa yang sudah Allah kerjakan ya di dalam perjalanan hidup kita. Ya, jika kita melihat sesuatu yang terjadi, ini semacam pentung, ya menjadi peringatan bagi kita untuk kembali memandang kepada Dia, ya berserah kepada Dia. Nah misalnya begini, terjadi banjir, musibah, karena kesalahan manusia dalam mengelola lingkungan hidup. Ya dari sini harus belajar, ya supaya menata kembali, mengatur lingkungan hidup. Ya jangan sembrono, jangan main babat hutan sembarangan saja seperti itu. Jangan hanya untuk keuntungan sesaat, kebutuhan sesaat, ya untuk perusahaan, untuk apa segala macam, untuk industri, tetapi tidak dipikirkan ya kelanjutannya. Maka kerugian yang akan dialami jauh sangat rugi dibandingkan dengan keuntungan yang didapatkan. Ya, nah karena ini taruhannya nyawa. Ya. Pada saat ini sebenarnya kita dapat melihat perbuatan-perbuatan Allah yang menjadi pentung bagi bumi. Nah, nggak tahu apakah pandemik ini sebagai pentung dari Allah. Ya ini bisa kita renungkan. Ya, pukulan, ya disiplin atau menjadi peringatan supaya manusia kembalilah memandang kepada Allah, berseru kepada Tuhan. Nah yang kedua yang dilakukan Allah menunjukkan kasih-Nya. Ya perbuatan-perbuatan Allah menunjukkan kasih-Nya. Ya jadi ada kemarau, ada musim hujan, itu kasih-Nya buat kita. Ya, ya ada angin, ada matahari. Ya biasanya ibu-ibu kalau 3 hari tidak ada matahari sudah mengeluh kan. Karena apa? Cuciannya menumpuk. Ya yang sudah dicuci nggak kering-kering. Jadi baunya juga enggak enak, udah mulai enggak nyaman. Tapi kalau hanya ya 2-3 jam hujan, kemudian setelah itu terang, masih bersyukur ya, oh puji Tuhan ya. Seperti itu. Jadi Tuhan selalu menyatakan kasih-Nya kepada kita dengan perbuatan-perbuatannya. Persoalannya adalah adakah kita meresponi kasih Tuhan itu dengan baik? Ya adakah kita bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita. Ini yang penting sebenarnya. Jadi kalau itu penting membuat kita untuk bertobat. Tetapi untuk kasih Allah yang kita lihat nyatakan kasih Allah membuat kita untuk semakin bersyukur, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini perbuatanmu sungguh ajaib. Apa saja perbuatan ajaib? Coba kita melihat ini sesuatu yang luar biasa ya. Ya, tadi kita sudah baca. Perhatikan ayat yang kelima. Allah mengguntur dengan suaranya yang mengagumkan. Wih. Suara guntur dua-dua gitu ya. Betul, cas-cas gitu ya. Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Ini dia. Kemudian kita berkata saya hebat, saya pintar. Kita mau menyamai pengetahuan Allah, hikmat Allah. Ya nggak bisa, nggak ada apa-apanya kita, ya nggak bisa. Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita, nggak bisa. Ya,
Karena kepada salju ia berfirman, jatuhlah ke bumi. Ya, jatuh. Kan? Dan kepada hujan lebat dan hujan deras, jadilah deras. Berarti kalau hujan nanti deras, siapa yang nyuruh itu? Tuhan kan? Hujan turun, deras. Hujan deras, turunlah. Hujan deras, turunlah. Nah, ini lagunya waktu Nabi Nuh dan anaknya. Jadi Tuhan suruh, air bah, turun sudah. Turun air bahnya. Yang terjadi apa? Manusia mulai kelabakan. Dan yang diselamatkan hanyalah Nuh dan keluarganya, orang benar itu ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan tangan setiap manusia diikatnya dengan dibubuhi meterai agar semua orang mengetahui perbuatannya. Nah, kenapa kalau kita lihat semua ini terjadi? Ada apa ya? Oh, kita tahu ini perbuatan Tuhan. Ini sesuatu yang dahsyat yang sudah Tuhan lakukan. Jadi supaya mengarahkan kita selalulah memandang Allah, ya, selalulah memandang Tuhan. Maka binatang liar masuk ke dalam tempat persembunyiannya dan tinggal dalam sarangnya. Taufan keluar dari dalam perbendarannya dan hawa dingin dari sebelah utara. Ya, ada taufan, ada hawa dingin ya. Beberapa waktu yang lalu ada angin puting beliung ya, berjalan seru, yang apa yang dilewatinya disikat habis ya. Oleh nafas Allah terjadilah es dan permukaan air yang luas membeku. Kita lihat ya kutub utara misalnya itu ya. Kita nggak ke sana tapi lihat foto-foto, lihat videonya. Orang berjalan di atas es, karena esnya keras. Ya. Laut itu padahal. Maka kalau Tuhan nanti bilang, es utara mencair semua. Kebayang nggak kalau itu mencair? Dampaknya kemana? Seluruh bumi akan naik air. Nah, bisa-bisa ada pulau yang tenggelam. Ada pulau yang tenggelam. Dan kalau kita merenungkan firman Tuhan bahwa semuanya akan ditenggelamkan, akan hancur lebur lagi, sangat masuk akal. Dan itu akan terjadi. Jadi ini mengingatkan kita akan perbuatan Tuhan yang ajaib. Ya, awan pun dimuatinya dengan air dan awan memencarkan kilatnya. Kok bisa awan memencarkan kilatnya? Air ya. Ini air dengan air misalnya gini, tabrakan di atas, terjadi kilat. Padahal air. Oh, betapa dahsyatnya ya. Mungkin kita berkata, itu kan awan, cuman air. Tapi pernahkah kita tahu bahwa pesawat itu jatuh karena nabrak awan, padahal air? Berarti keras juga ya. Jangan sembarangan dengan air. Coba katakan kiri kanan. Jangan sembarangan dengan air. Ya, air. Ada lagu dalam satu pujian, lagu Batak itu ya. Ujian rohani, nah, air yang menetes sedikit, ya tidak ada apa-apanya kelihatan. Tapi kalau dia menetes, dia akan luber. Bahkan kalau ada batu ditetesi terus, batu itu bisa berlubang. Nah, kemudian bait berikut, dosa yang kecil ya, kalau terus mengalir itu akan membawa kepada maut juga. Ya, jadi jangan anggap remeh yang kecil kelihatan itu bisa berbahaya. Ya, atau begini, jangan anggap remeh dengan ikan teri. Ya, kalau ada ikan teri sambal, ada tongkol yang besar, saya masih milih ikan teri. Jadi ikan teri nggak boleh sembarang, apalagi ikan teri halus yang dari Medan itu, wah enak kali itu. Ya, tongkol yang besar lewat, nih ikan teri. Jadi jangan anggap remeh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat. Lalu kilatnya menyambar-nyambar ke seluruh penjuru menurut pimpinannya untuk melakukan di permukaan bumi segala yang diperintahkannya. Ya, semua ada dalam kendali Allah. Kalaupun kok kenapa tadi kita sudah bahas, Allah kok bisa ya Tuhan izinkan, Tuhan buat ini, kan menjadi malapetaka bagi manusia. Iya, memang. Tuhan, kenapa harus ada banjir yang begini luar biasa, tsunami yang luar biasa, banyak orang meninggal. Iya, Tuhan yang kerjakan, gak ada yang lain. Ya, perintahkan.
Nah, supaya apa? Ya manusia kembalilah memandang kepada Allah. Nah, karena kemampuan kita terbatas memahami Dia, ya kita mau bersyukur saja, berserah saja. Ya, berserah saja. Nah, bagian ini kita melihat kalaupun itu terjadi, bisa saja bukan karena hukuman ya. Wah, ini tsunami berarti hukuman. Tidak juga. Ya, berarti orang-orang yang kena itu berdosa. Tidak juga. Nah, ini kasusnya kembali. Pak Ayub menderita karena dosa. Tidak juga. Nah, ini suatu pergumulan. Tetapi ini kebenaran bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah karya Allah. Nah, akhirnya kita manusia kan susah memahami. Katanya Allah baik, Maha Kasih. Kenapa harus ada seperti ini? Musibah, musibah, musibah demi musibah. Inilah keterbatasan kita. Ya, inilah keterbatasan kita. Tetapi yang jelas Allah tidak pernah berubah. Dia Allah yang mengasihi umat manusia, mengasihi saudara dan saya, bahkan mengasihi seluruh karyanya. Ya, Tuhan tidak pernah ya mencelakakan umat manusia. Tidak. Ya, jadi kalau kita melihat peristiwa akhirnya terjadi juga seperti yang kita tidak inginkan, inilah rahasia ya yang tak terselami. Tetapi kebenaran firman Tuhan hari ini kita melihat ada dua hal ya di mana Allah memerintahkan semua berkarya. Satu bisa memang menjadi pentung, disiplin, hukuman atau peringatan buat manusia. Nah, jika ini kita responi dengan baik, maka akan terjadi perubahan dalam hidup kita. Ya, kita akan mengalami kebahagiaan. Misalnya tadi, kita tahu terjadi musibah banjir karena kesalahan kita dalam mengelola lingkungan. Ya, hutan dibabat habis. Setelah banjir, ya perbaiki dirilah. Jangan tebang lagi yang lain. Segeralah tanamlah tanaman yang untuk bisa menjaga ekosistemnya bagus, lingkungan bagus. Ayo tanam, nah, maka kita akan mengalami hal yang baik. Nah, yang kedua, apa yang Allah perbuat itu semua mengingatkan kita bahwa Dia mengasihi kita. Coba kalau kemarau 1 tahun, apa enggak babak belur kita? Ya, tetapi ada kemarau, ada hujan. Ada hujan, ada kemarau, ada angin. Ya, berarti kita bersyukur. Angin ini adalah perbuatan Tuhan untuk kita. Ya, berarti Tuhan mengasihi kita. Bahkan ya sekarang kita masih hidup, ada udara kita hirup. Masih bisa hirup udara walaupun pakai masker ya? Bisa ya? Coba dihirup dulu dengan baik. Ada nafas yang Tuhan beri. Berarti Tuhan mengasihi kita. Loh, kalau tidak ada nafas apa Tuhan tidak mengasihi? Mengasihi, tetapi sudah diangkatnya kita. Maka ada orang meninggal, kami mengasihi kamu, tapi Tuhan lebih mengasihi kamu. Bagus juga ya. Jadi bukan bilang, oh kalau meninggal Tuhan tidak mengasihi. Enggak, justru dikasihi. Udah anakku, gak usah terlalu lama menderita, yuk bersama-sama dengan aku. Kira-kira begitu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menolong kita. Mari kita isi kehidupan ini selagi Tuhan berikan kepada kita, supaya kita terus memandang kepada Dia. Tuhan sungguh baik, karyanya besar, tak mampu kita selami. Dan perhatikanlah apa yang terjadi. Bisa menjadi peringatan bagi kita. Penting untuk membuat kita bertobat dan juga mengingatkan kita akan kasih Tuhan. Kita akan masuk